Manchester City kelarkan transfer Joško Gvardiol di pekan ini. Klub Premier League, Manchester City nampaknya tidak mau berlama-lama lagi dalam transfer Joško Gvardiol. The Citizens menargetkan transfer ini kelar di pekan ini. Manchester City diketahui sedang berburu bek tengah baru. Mereka sedang mengantisipasi kepergian Aymeric Laporte dari Etihad Stadium di musim panas ini. City dilaporkan sudah menemukan kandidat yang pas sebagai pengganti Laporte. Mereka ingin memboyong bek milik RB Leipzig, Joško Gvardiol. Menukil laporan The Daily Mail, City segera menuntaskan transfer ini. Mereka berharap transfer ini kelar di akhir pekan nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester City mulai mempercepat proses negosiasi transfer Gvardiol. Ini disebabkan sang bek saat ini rawan dibajak. Rival mereka, Liverpool dilaporkan mulai bermanuver untuk mengamankan jasa sang bek. Itulah mengapa City memutuskan untuk sesegera mungkin menuntaskan transfer Caicedo dari RB Leipzig. Menurut laporan tersebut, Manchester City menargetkan transfer Gvardiol kelar di akhir pekan ini. Mereka berharap transfer ini kelar sebelum Community Shield yang digelar pada akhir pekan nanti. City sendiri dikabarkan cukup optimistis bisa memenuhi target itu. Pasalnya pertemuan mereka dengan pihak RB Leipzig baru-baru ini berjalan positif. Jadi mereka yakin transfer sang bek bisa lekas kelar. Menurut laporan tersebut, Manchester City akan menjadikan Gvardiol sebagai bek termahal sepanjang sejarah. Ia dikabarkan akan ditebus di kisaran angka 100 juta euro di musim panas ini. Gebrakan transfer Pep Guardiola bikin Arsenal Chelsea meradang dan opsi 4 pemain depan Man City. Diketahui Mahrez menyelesaikan kepindahan ke klub Arab Saudi Al Ahly pekan lalu seharga 30 juta pound sterling, menghasilkan jumlah yang cukup besar untuk The Blues, tetapi juga melihat mereka kehilangan seorang pemenang berpengalaman yang secara konsisten tampil selama 5 tahun di klub tersebut. Pemain muda James McAtee, Cole Palmer dan Oscar Bob semuanya mengikuti tur pramusim dan dapat dipertahankan dalam skuad Pep Guardiola. Palmer awalnya diperkirakan akan dipinjamkan untuk tahun ini. Klub juga mencari pasar untuk penambahan potensial baik di sayap atau di tengah, berikut diantaranya. 1. Michael Olise. Pemain berusia 21 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai talenta Liga Premier yang menarik selama waktunya di Selhurst Park selama 2 musim terakhir. Olise akan melewatkan awal musim setelah mengalami cedera hamstring pada tugas internasional, meskipun bos Palace Roy Hodgson masih mengharapkan klub tertarik untuk mengontraknya. 2. Kaoru Mitoma. Dari Crystal Palace hingga rival terbesar mereka Brighton, Kaoru Mitoma adalah bintang pelarian musim lalu setelah dia menikmati tahun yang luar biasa di pantai selatan. Guardiola terkesan dan mendiskusikan pemain berusia 26 tahun itu sebelum pertandingan persahabatan pramusim dengan Yokohama Marinos. 3. Jeremy Doku. Bintang muda Belgia Jeremy Doku adalah nama terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan ke Etihad. Penyerang berusia 21 tahun ini telah dinilai tinggi selama beberapa tahun sekarang tetapi belum membuat dunia bersinar di Stade Rennes, dengan hanya menyumbang 21 gol dalam 90 penampilan. 4. Hicha Kvaratskhelia. Bintang kejutan dari permainan dunia selama 12 bulan terakhir tidak diragukan lagi adalah jimat Napoli Hicha Kvaratskhelia. 14 gol dan 17 asisnya membuat Napoli meraih kemenangan gelar pertama mereka sejak Diego Maradona dan dia sekarang hampir sama disukai di Naples. Meskipun dia bermain di kiri, Kvaratskhelia sangat ambidextrous dan terampil sehingga bermain di kanan seharusnya tidak menjadi perhatian. Jurgen Klopp, hanya Manchester City yang pasti bisa bersaing musim depan. Manchester City adalah satu-satunya tim yang secara realistis bertujuan untuk memenangkan gelar Liga Premier musim ini, kata bos Liverpool Jurgen Klopp. Liverpool mengalami musim yang mengecewakan musim lalu, di mana mereka finish kelima di Liga dan gagal memenangkan trofi. Sekarang Klopp tampaknya sudah menyerah lebih dulu dan menurunkan ekspektasi 2 minggu sebelum musim baru dimulai.
Tidak ada selain City yang memiliki target nyata untuk menjadi juara lagi tahun ini. Semua tim lain berjuang untuk masuk Liga Champions dan itulah yang kami lakukan juga. Semakin awal Anda lolos ke Liga Champions, semakin tinggi posisi Anda di klasemen. Jika Anda berada di urutan kedua dan dalam jarak yang tidak jauh ke yang pertama maka Anda mungkin memiliki peluang. Saya tidak tahu siapa yang akan di sana. Kami membutuhkan poin dan banyak lagi. Ya, klub sebesar Liverpool harus sukses. Jika tidak, klub harus mencari solusi yang berbeda. Bagi kami ini bukan tentang itu, gelar. Ini tentang Bayer, Darmstadt dan kemudian Chelsea. Itu adalah laga yang saya pikirkan. Sama pentingnya dengan menyatukan pemain terbaik adalah menciptakan suasana dan semangat serta keinginan bersama yang benar-benar dapat kami gunakan sebagai dasar untuk membuat musim sebaik mungkin. Jika kita melakukan itu, kita akan berada di tempat yang baik. Peran baru Kovacic di Manchester City. Matteo Kovacic punya peran baru di Manchester City. Bukan hanya sebagai gelandang bertahan tapi juga diminta sebagai penyerang seperti halnya Ilkay Gundogan. Ia mengakui kalau musim kemarin performa bersama Chelsea tidak terlalu bagus. Sebab klubnya sedang dalam masa transisi. Kovacic tampil di ketiga pertandingan pramusim City selama tur Jepang dan Korea Selatan. Dan dia memiliki perjuangan untuk menjadi andalan di starting si pilihan Guardiola. Pasalnya di City ada Rodri, Kevin De Bruyne, Phil Foden dan Bernardo Silva semuanya bersaing untuk mendapatkan posisi sentral di Stadion Etihad. Saya merasa agak seperti berada di dua posisi saat ini. Tapi dia Pep Guardiola ingin saya lebih maju dan lebih terlibat dalam serangan. Sementara saya bermain di Chelsea sedikit lebih dalam. Anda harus menghormati itu. Tapi saya lebih suka melihat kembali kenangan indah yang saya miliki bersama Chelsea. Saya sangat menikmati waktu saya di sana tetapi ini adalah halaman baru bagi saya sekarang. Saya baru dan tim ini telah bersama selama beberapa tahun. Yang pasti itu tidak akan mudah tetapi hidup adalah tentang tantangan. Saya di sini untuk mempelajari gerakan dan bersiap. Sebagai pemain lini tengah, semua orang ingin dilatih olehnya Guardiola untuk belajar dan berkembang dan untuk melihat bagaimana keadaannya, bekerja di bawah manajer yang luar biasa. Ini adalah bagian besar dari mengapa saya datang.